Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nurhunafa dari kelas Pendidikan A 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan konsep dasar autis dan konsep komunikasi serta gangguan komunikasi. Anak yang mengidap autis dapat didiagnosa dan dapat diketahui sebelum mereka berusia 30 bulan menurut APA 1980. Pada umumnya mendapatkan gangguan pada kemampuan berpikirnya pada saat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, serta mereka ini punya tingkah laku yang sangat lain menurut Deme tahun 1982. Autisme berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri. Anak autistik seolah-olah hidup di dunia sendiri. Mereka menghindari atau tidak merespon terhadap kontak sosial dan lebih senang menyendiri. Berikutnya pengertian autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang komunikasi, gangguan dalam bermain bahasa, perilaku, gangguan perasaan dan emosi, interaksi sosial, perasaan sosial, dan gangguan dalam perasaan sensoris. Adapun pengertian autisme menurut ahli yaitu autisme adalah gangguan dalam perkembangan neurologis berat yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berrelasi atau berhubungan dengan orang lain di sekitarnya secara wajar, menurut Sutadi tahun 2002. Berikutnya penyebab autisme. Pertama, beberapa peneliti mengungkapkan terdapat gangguan biokimia. Ahli lain berpendapat bahwa autisme disebabkan oleh psikiatri atau jiwa. 2. Teori kelebihan opioid, teori gluten kasein, genetik, teori kolicistokinin, teori oksitosin dan vasopresin, teori methylation, teori imunitas, teori autoimun 4, dan alergi makanan. Terakhir, teori lainnya yaitu teori zat darah penyerang kuman ke myelin protein basis dasar, teori infeksi karena virus vaksinasi, teori sekretin, teori kelainan saluran cerna seperti hypermeabilitas intestinal atau leaky gut, teori paparan aspartam, teori kekurangan vitamin, mineral nutrisi tertentu, dan teori orpanin protein. Next, selanjutnya konsep dasar komunikasi dan gangguan komunikasi. Menurut Kurt E. Hoffman, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikan. Fungsi komunikasi menurut Mulyana tahun 2001 yaitu 1. Pembentukan konsep diri, 2. Menyatakan eksistensi diri, 3. Melangsungkan kehidupan, 4. Memupuk hubungan, 5. Mengekspresikan perasaan, 6. Fungsi instrumental, yaitu komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan atau to inform, mengajarkan ilmu to educate, menghibur to entertain, mempengaruhi orang lain to influence, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat to change the attitude, the opinion, the behavior, and the society. Next, selanjutnya unsur-unsur komunikasi yaitu pengirim atau komunikator, pesan atau message, saluran dan media, penerima atau komunikan, umpan balik atau feedback. Selanjutnya, gangguan komunikasi diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Gangguan bicara atau speech disorder yang terbagi menjadi 3, yaitu A. Gangguan kelancaran bicara atau fluency disorder atau gangguan irama atau ritme disorder, B. Gangguan suara atau voice or phonation disorder, dan C. Gangguan bahasa atau language disorder. 2. Gangguan bahasa spesifik dan multi gangguan bicara dan bahasa yang terdiri dari apasia, learning disability, mental retarded, dan autis. 3. Gangguan komunikasi berdasarkan faktor klinis atau penyebab. Pertama, yang meliputi dysausia, dislogia, dysarthria, dysglosia, dan dyslexia. Nah, setelah mengetahui dasar autis dan dasar komunikasi, untuk itulah di sini saya telah melakukan
wawancara sederhana kepada orang tua yang memiliki anak autis, dan dari data-data tersebut diperoleh data orang tua dan data diri anak sebagai berikut ini. Anak autis dari orang tua ini pertama kali diketahui ciri-cirinya oleh si ibu pada usia sekitar 2 tahun, tetapi ketika itu orang tua tidak membawanya langsung ke dokter karena dipikir akan membaik seiring berjalannya usia, tapi karena tidak ada perubahan maka lantas dibawa ke dokter untuk melakukan serangkaian asesmen. Adapun ciri-ciri yang ditunjukkan anak yaitu ketika dipanggil namanya tidak menyaut, lalu terkadang suka berteriak-teriak sendiri walaupun tidak terlalu agresif, dan meski dia berada jauh dari ruang TV, tapi ketika TV dinonaktifkan oleh ayahnya, dia akan berlari ke ruang TV dan menyalakan kembali TV itu. Dan berikutlah hasil dari dokter, di mana dokter mengeluarkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa anak tersebut mengidap spektrum autisme. Hasil ini keluar setelah melakukan serangkaian asesmen oleh pihak kedokteran atau medis. Sedikit informasi, pihak dokter juga menyarankan pada orang tua agar anak melakukan diet karbohidrat dan glukosa. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau usulan untuk saya, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk.